Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat GBI Kir Laguna Put yang dikasih Tuhan. Salam sehat buat kita semua dan salam integritas di dalam Tuhan Yesus Kristus dan salam sehati. Karena kita percaya kita semua adalah saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan perlindungan dan penyertaannya kepada kita semua. Mari kita mau bersyukur pada hari Minggu ini, bersuka cita, memuji menyembah Tuhan, berdoa bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga akan semeja bersama-sama dengan Kristus yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatora Harjo, dan juga memberikan kita kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari dengan sungguh katakan kami memuji, kami katakan kau ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, sungguh kau ajaib, ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan, sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji Kau Tuhan, kami sembah, haleluya, Yesus Tuhan. Mari tinggikan namanya, mari agungkan Tuhan, beri Dia segala pujian, segala hormat kemuliaan, haleluya. Mari puji Tuhan, puji kebesaran-Nya, haleluya. Oh, haleluya. Hinamaya sandara lama yara lamo, kiara lama shakara lama 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 lama, hiya nama yara lamo, yara lamo shekere, haleluya, haleluya. Terima kasih
ajaib Tuhan. Sungguh kau ajaib, ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, bila pagi hari ini kami boleh kembali memuji meninggikan nama Tuhan kami Yesus Kristus dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Biarlah ibadah ini diberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya lawatan Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Di tempat-tempat kami berada Tuhan, di rumah-rumah kami, dalam keluarga-keluarga kami, ada lawatan Tuhan yang dahsyat yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kekuatan Tuhan. Di atas segala pujian penyembahan yang kami boleh naikkan bersama-sama Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Biar hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang berotoritas Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Di atas segala pujian penyembahan kami ingin kalahkan kuasa iblis, roh jahat yang mengganggu setiap kehidupan kami, yang membuat kami Tuhan merasa cemas, yang membuat kami Tuhan merasa tidak berdaya Tuhan, yang melunturkan iman kami, bahkan menghilangkan pujian penyembah dalam kehidupan kami. Kami mau tolak kuasanya Tuhan, kami mau hancurkan kuasa si iblis Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dengan kuasa darah anak domba Allah yang tercurah di kayu salib. Berikan kami perlindungan-Mu Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar mengatasi segala kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali Tuhan mau menaikkan doa-doa syafaat kami dalam kuasa tangan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita, sampai kepada gereja kita GBI Care Laguna Pluit. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami diberikan kesempatan kembali Tuhan untuk bersyafaat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai, di mana kami boleh ada, di mana kami boleh berdiri Tuhan. Kami berdoa bila dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, kami percaya transformasi terbesar, pemulihan akan terjadi atas Indonesia. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan boleh bergandengan tangan, memberitakan Injil-Mu Tuhan sampai ke pelosok-pelosok desa Tuhan, ke gunung-gunung Tuhan, ke pantai-pantai, kota-kota, desa-desa, semuanya Tuhan bergerak untuk mewujudkan transformasi besar untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Indonesia diberikan damai sejahtera Tuhan. Indonesia diberikan perlindungan daripada Tuhan sendiri, karena kami percaya Indonesia adalah biji mata Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada, buat Bapak Presiden kami yang kami kasihi, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kami berdoa buat beliau dan keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan Kau berikan khususnya Tuhan kepada beliau untuk Tuhan memiliki hikmat yang daripada Tuhan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil boleh semuanya berjalan dan berpadanan Tuhan untuk kepentingan bangsa Indonesia Tuhan. Berkati juga Tuhan stafnya, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahkan para menteri, staf khusus yang ada, bahkan staf kepresiden yang ada Tuhan. Kami berdoa supaya mereka sehati Tuhan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang terbaik buat bangsa ini. Bahkan kami berdoa untuk setiap kepala daerah yang ada Tuhan, dan juga untuk Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, bahkan Tuhan setiap elemen-elemen yang ada Tuhan di dalam bangsa ini semuanya Tuhan, untuk menjaga kedamaian Tuhan atas di muka
di atas Tuhan tanah Indonesia ini Tuhan, sehingga tidak ada roh perpecahan, tidak ada roh Tuhan yang saling memecah belah satu dengan yang lain, karena kami percaya semuanya diberikan kasih Tuhan dan diberikan damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa juga khususnya Tuhan untuk kota Jakarta Tuhan, yang saat ini juga Tuhan mengalami kenaikan angka positif COVID Corona Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan menjamah dan melawat kota Jakarta di dalam nama Yesus Kristus. Ada Tuhan kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi Tuhan, supaya angka kenaikan pasien COVID Corona ini Tuhan semakin hari semakin menurun Tuhan. Terlebih lagi khususnya Tuhan untuk gubernur kami berdoa Bapak Anies Baswedan Tuhan, beserta dengan wakilnya Bapak Riza Patria, bahkan setiap gugus tugas yang ada Tuhan, biarlah kiranya Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, supaya setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu semuanya boleh membawa kami keluar dari pandemi Tuhan COVID-19 yang ada di kota kami Jakarta ini Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap Tuhan wali kota yang ada, bahkan juga setiap gugus tugas yang sampai terendah pun RT RW semuanya. Tuhan berikan hikmat dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya Tuhan pada hari ini juga untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Kami berdoa buat keluarganya, kami berdoa Tuhan juga untuk pelayanannya, khususnya untuk GBI Gatot Subroto beserta dengan cabang khusus Tuhan dan juga rayon-rayon yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk beliau Tuhan, supaya diberikan pelayanan yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepadanya, memberikan Tuhan kuasa roh-Mu Tuhan kepadanya, sehingga beliau boleh Tuhan menjalankan amanat agung Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi, memberitakan Injil keselamatan yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kesehatan beliau, jauhkan dari COVID Corona beserta dengan keluarga besarnya juga Tuhan. Berkati keempat wakilnya Tuhan, berkati setiap para gembala cabang khusus, bahkan juga gembala-gembala rayon yang ada Tuhan di bawah naungan GBI Gatot Subroto. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, visi misi yang boleh ada dalam GBI Gatot Subroto semuanya boleh terlaksana untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong di dalam rayon 1H ini. Kau memberkati juga keluarganya, Kau memberkati usahanya, biarlah apa yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk kemajuan Tuhan, kerajaan Allah Tuhan di rayon 1H, semuanya Tuhan memberkati, sehingga apa yang diperbuat oleh tangannya diberkati Tuhan, sehingga beliau terus boleh memberkati rayon 1H dan memberikan yang terbaik buat rayon 1H beserta dengan gembala-gembala yang ada, gembala-gembala cabang, bahkan gembala-gembala ranting, semuanya Tuhan mengikuti visi misi yang boleh Tuhan berikan kepada gembala rayon kami untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, untuk menjangkau Tuhan jiwa-jiwa yang terhilang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk khususnya gembala lokal Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, Bapak dan Ibu rohani yang kami kasihi, Pendeta Insinyur Ajis Gozali beserta dengan Ibu Margaret Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini sebagai orang tua rohani kami, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, terlebih lagi di masa pandemi ini. Biarlah beliau boleh Tuhan merasakan cinta kasih Tuhan, dan beliau Tuhan boleh terus Bapa memberikan yang terbaik bagi jemaat Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, bahkan keluarganya diberkati Tuhan, setiap usaha yang diperbuatnya pun diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di GBI Care Laguna Pluit, bahkan juga para pelayan dan pekerja yang ada. Mereka yang dalam kesusahan Kau berikan penghiburan, mereka yang dalam sakit penyakit Engkau berikan pemulihan dan berikan kekuatan dan kesehatan kembali. Mereka yang dalam keraguan, ketakutan, kebimbangan Engkau berikan damai sejahtera Tuhan. Dan setiap Tuhan yang menghadapi masalah pergumulan Engkau berikan jalan keluar dan solusi yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan berikan pertumbuhan iman Tuhan bagi jemaat Tuhan dan juga para pelayan dan pekerja di GBI Care Laguna Pluit. Kami percaya bila di tengah-tengah pandemi sekalipun kami boleh tetap setia kepada Engkau, setia di mana kami boleh berada dalam GBI Care Laguna Pluit dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami berdoa Tuhan khusus Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang pada umumnya terjadi secara global di muka bumi ini Tuhan, dan pada khususnya di Indonesia. Kami berdoa biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu Tuhan. Setiap awan-awan kegelapan yang ada di dalamnya Tuhan, yang menebarkan ketakutan, yang memberikan Tuhan roh teror Tuhan, yang memberikan orang-orang Tuhan ketakutan sehingga memiliki imun yang rendah Tuhan pada tubuhnya, sehingga banyak Tuhan korban-korban yang
menjadi positif, bahkan juga ada yang meninggal dunia. Kami berdoa Tuhan campur tangan di dalamnya. Setiap vaksin yang ada, baik itu vaksin Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, baik Moderna, Pfizer, apapun Tuhan vaksin yang ada Tuhan yang boleh ada Tuhan diciptakan oleh para ahli-ahli peneliti virus yang ada Tuhan. Kami berdoa itu dipakai Tuhan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini pada umumnya di muka bumi dan pada khususnya di Indonesia, di bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan setiap doa-doa kami ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama yang berkuasa dan nama yang sangat hebat dan dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita semua. Bahkan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita semua. Bahkan setiap musim boleh terjadi dalam kehidupan kita. Pandemi boleh terjadi, masalah pergumulan boleh menghampiri kita semua. Tapi kita percaya kita punya Allah yang besar dan Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari angkat satu pujian bahwa musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Pujian ini sangat memberkati setiap kehidupan kita semua. Bahwa sekalipun musim boleh berganti, pandemi boleh ada dalam kehidupan kita, masalah, pergumulan, segala sesuatu boleh datang dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya kita punya Allah yang memberkati dan melindungi setiap pribadi kita, setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim selalu akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan, Tuhan menolongku, selalu menjaga, selalu menjaga.
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan iman katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dihelai di rambutku, tak akan terjatuh. Dengan sungguh katakan, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia yang mengenyangkan dan pelihara kita, dan peliharaku seumur hidupku. Mari sambil angkat tanganmu dan iman yang sungguh katakan sama-sama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan selalu menolongku. Amin. Dia yang selalu menjaga kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bersama-sama dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan menolongku, selalu menjaga. Dia yang mengenyangkan kita, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia yang mengenyangkan kita semua, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkan dan pelihara. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia yang selalu pelihara kami, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Haleluya. Mari kita semua tinggikan Tuhan, sebab Dialah Allah yang menjaga, Dialah Allah yang menolong hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur, mari tinggikan, mari muliakan Tuhan Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Yesus, Yesus, kami percaya padamu, kami percaya kuasa
di dalam hidup kami, dalam setiap pujian penyembahan kami. Segala masalah, segala sakit penyakit, segala pergumulan hidup kami serahkan padamu Tuhan. Sebab Engkau yang pelihara, Engkau yang memberkati kami. Kira laba sakara laba 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 hura laba shikiri di 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 hura laba 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 hira basakara laba laba ya kanara lama mo shikiara lama yara lama lala lama. Kami percaya kuasa mujizat-Mu, kami percaya tangan kuat-Mu menyertai kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Yang berkuasa, yang bertata, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih sungguh katakan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Yesus Kau Tuhan, Yesus Tuhan. Engkaulah Raja kami, yang berkuasa dan bertata. Amin, amin. Yesus, Engkau Tuhan. Amin. Engkau Raja kami. Mari lebih lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja, Kau Raja.
yang bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Glory, glory, Hosanna. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita seperti rusa yang haus, rindu akan sungai Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, dan juga kita akan sama-sama satu meja dalam perjamuan kudus Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan sungguh katakan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan, ya Yesus. Kami rindu Kau Tuhan, jamah lawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dalam perjamuan kudus-Mu, Yesus Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di atas segala pujian penyembahan kami, sehingga yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam masalah Engkau berikan penghiburan, dalam pergumulan Engkau berikan jalan keluar. Mereka yang lemah, mereka yang ragu, mereka yang bimbang, mereka yang di dalam Tuhan kekecewaan, Engkau berikan kepastian di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam setiap kehidupan kami. Terlebih lagi sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, yang akan memberkati kami. Biarlah semuanya diberkati Tuhan. Kami dikuatkan, biarlah benih ilahi yang ditaburkan boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah menjadi berkat dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan juga buat orang-orang sekeliling kami. Kami boleh bersaksi untuk Injil kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami juga akan satu meja bersama dengan Engkau Tuhan dalam perjamuan kudus Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan Tuhan roh kami dan jiwa kami untuk sama-sama satu meja bersama-sama dengan Engkau. Kembali Tuhan mengingat pengorbanan Engkau di kayu salib dan keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bila ada kuasa roh jahat yang mencoba mengambil kebenaran firman-Mu, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan daripada yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, sama-sama katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi.
Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa Roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi seperti pada waktu itu. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus
jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun. Dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi hari-hari ini, justru Tuhan menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi
daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kita akan memberikan dengan ukuran ini. Katakan kita akan memberikan beras. Kita isi ini dengan beras. Setelah penuh, kita tekan. Digoncang-goncang. Permukaannya turun enggak? Turun. Tambah lagi berasnya. Tekan lagi. Digoncang-goncang. Masih turun, tambahi lagi beras. Digoncang-goncang, ditekan. Kalau sudah tidak turun lagi, masih ditambah ini. Tambah sampai tumpah-tumpah keluar. Dan itulah yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini berarti kalau kita memberikan dengan ukuran ini, Tuhan akan memberikan kepada kita mungkin 100 kali lipat dari ini. Katakan amin. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang percaya? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil.
Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Saya teringat kesaksian yang pernah saya dengar dari Gus Dur. Beliau pernah berkata, orang Kristen itu jangan ditekan-tekan. Sebab kalau ditekan, mereka akan meledak. Justru kalau dibiarkan dalam zona nyaman, mereka tidak akan berkembang. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semuanya ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Dan sangat baik, taruh tangan di dada kita kepada saya. Kepada saya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Jadi, mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima
bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Pada waktu awal pelayanan saya pernah mengalami apa yang disebut dengan perubahan paradigma dalam pelayanan. Jadi pengertian orang-orang Kristen pada waktu itu adalah kalau beribadah hari Minggu harus di gedung gereja. Ibadah di tempat-tempat selain gedung gereja dianggap haram. Pengalaman gereja kita di Bandung bisa saya katakan sebagai pengalaman yang unik. Pernah dalam kurun waktu 1 tahun, setiap minggu kita harus pindah tempat ibadah. Dan setelah berjalan 1 tahun, kita tidak mendapat tempat kebaktian lagi. Kecuali satu, yaitu sebuah nightclub yang bernama Paramount. Ini pasti tempat haram. Tapi justru Tuhan hanya sediakan tempat ini. Dan Tuhan hanya berkata kepada saya, apa yang aku katakan halal, jangan kamu berkata haram. Di tengah kecaman yang cukup banyak, kita berbakti di tempat itu justru sampai 3 tahun. Dan melalui tempat yang haram tadi, kita menuai jiwa-jiwa yang dianggap haram juga. Mereka yang tadinya mau ke nightclub, istilah mereka kesasar ke gereja dan bertobat. Tidak sedikit dari mereka yang sekarang ini menjadi pelayan Tuhan. Wow! Melalui peristiwa ini, kita diberikan pengertian bahwa bagi Tuhan tidak masalah tempat yang akan kita pakai untuk beribadah. Meskipun itu bukan gedung gereja. Dan mungkin di tempat yang haram. Kalau kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan, tempat kebaktian untuk jiwa-jiwa yang bertobat pada waktu itu tidak akan mencukupi kalau hanya di gedung gereja saja. Karena waktu itu sedang terjadi penuaian jiwa yang besar di Indonesia. Selain itu, orang-orang yang mau ke gereja untuk pertama kali, karena bukan di gedung gereja, menjadi lebih mudah. Jadi itu cara Tuhan untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini, untuk memasuki penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang kita sebutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya percaya Pentakosta ketiga bisa disebutkan sebagai perubahan paradigma dalam pelayanan. Terus terang, sampai dengan hari ini, banyak orang-orang yang belum mengerti tentang Pentakosta ketiga ini. Memang tidak mudah untuk mengerti tentang perubahan paradigma dalam pelayanan. Tetapi saya percaya bahwa pada akhirnya kita semua akan melihat bahwa dengan adanya Pentakosta ketiga ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana
angkat tangan saudara. Saya berdoa buat saudara. Uliyalah basyara kana matakara wala. Oh, rala bara 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 bara. Oh, rala bara 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 bara. Oh, uliyalah bara bara bara. Oh Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka boleh mengerti tentang perubahan paradigma hari-hari ini Tuhan melalui Pentakosta ketiga. Bapa, pakai kami semua ya Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu saat ini kepada kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ya Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Dan Tuhan berkata, kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Lihat. Kalau saudara diingatkan ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Mari katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni, ampuni. Ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Aba. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan mengangkat tangan kita dengan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari angkat tangan kita, ucapan syukur dengan suara. Jangan diam, katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, makasih. Oh, ralabalabalabalabalabalabala. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Dalam seluruh hidup kami, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik ya Aba, Engkau sungguh baik. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Abba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, agar anak-anak kita boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin terus memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit 3720204109. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari, angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.